Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi segala dari mara bahaya. Kali ini kita akan bertemu kembali di pelajaran PPKN bersama dengan Pak Faisal. Simak video selanjutnya dan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran PPKN bersama dengan Bapak Faisal. Materi selanjutnya kita akan membahas bab 2 mengenai pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh dalam hal apapun, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Kita akan bahas bagaimana sih pelaksanaan hak sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang harus kita jalani. Hak terbagi menjadi 5 dalam warga negara. Yang pertama yaitu hak menganut agama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 5 ini akan kita bahas. Hak-hak apa saja? Hak menganut agama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini membahas mengenai undang-undang ya tentang hak menganut agama. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1 dan Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 2 dan Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Dalam Undang-Undang 28E ayat 1 yang berisikan bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama. Nah, jadi setiap masyarakat atau setiap orang itu bebas memeluk agamanya. Jadi jika ada seseorang yang memaksa memeluk agama, ya, itu ada undang-undangnya. Dan juga beribadat menurut agamanya sesuai dengan agama Islam, beribadah di mana? Masjid. Agama Kristen beribadah di gereja sesuai dengan agamanya, tempatnya di mana? Itu ada undang-undangnya. Kemudian di pasal 28E ayat 2 berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Tidak ada unsur paksaan, sesuai dengan hati nurani. Dalam undang-undang itu diatur. Berhak bebas untuk menganut agama. Apalagi di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi berdasarkan ketiga pasal ini, bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain, ya teman-teman. Jadi boleh setiap agama atau kepercayaan memiliki cara beribadahnya masing-masing asal tidak mengganggu beribadah orang lain. Pemerintah juga memberikan kemerdekaan ya kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu atau melarang orang lain dalam menjalankan ibadahnya.
Kemudian hak mendapatkan pendidikan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1 dan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya bahwa dalam undang-undang ini setiap orang itu berhak sejahtera, berhak untuk mendapatkan ilmu, berhak untuk memperoleh pendidikan, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang atau anak-anak yang tidak bersekolah karena sudah ya diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 ini setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, selama berapa? Apalagi pemerintah sekarang itu menjamin pendidikan sampai di bangku SMA. Ya, semua gratis. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, itu selama berapa? 6 ditambah 3, tambah 3 lagi 12 tahun, ya, pendidikan dijamin pemerintah berdasarkan undang-undang, ya, hak mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3. Nah, ini tentang berhak berserikat, ya, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan ataupun tulisan kepada pemerintah, ya, dan juga diatur dengan peraturan. Tujuannya apa? Tujuannya agar suasana tetap tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Jadi tidak boleh koar-koar, tidak boleh sembarangan berbicara. Nah, tetapi kita bebas untuk berpendapat yang diatur di dalam undang-undang. Agar apa? Agar tidak mengganggu hak orang lain. Selanjutnya, itu ada hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Ya, dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 2. Nah, yang berisi berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tiap-tiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan juga berpenghasilan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Di pasal 28D ayat 2 yang berisi berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara itu memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan atau upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak boleh juga pekerjaan yang berat tetapi bergaji kecil, ya, tidak sesuai dengan kerjaan yang dikerjakannya. Nah,
bahwa masih ada warga negara yang tidak memiliki pekerjaan sehingga akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pemerintah ini membangun sarana pekerjaan untuk menunjang penghidupan mereka, terutama di daerah pedesaan. Ya, untuk mengatasi hal seperti itu, kita harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik agar dapat memperoleh pekerjaan yang baik atau membuka usaha secara mandiri, teman-teman ya. Jadi di dalam penghidupan itu ya, di dalam hak memperoleh pekerjaan dan imbalan ya juga diatur oleh pemerintah. Selanjutnya dalam hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan kehidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, pasal ini diharapkan bahwa tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada perlakuan tindak kejahatan, bahwa ya setiap perlakuan tindak kejahatan ini ada hukumannya, ya ada payung hukumnya. Nah, setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Barang siapa yang melakukan kejahatan pasti dihukum, karena negara Indonesia ini negara hukum. Melakukan kesalahan dihukum. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28 di ayat 1. Oke, pembahasannya cukup sampai di sini mengenai hak ya di bab 2 ini. Ya, hak dalam warga negara. Terima kasih. Semoga dapat dipahami tentang hak warga negara. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. Semoga kalian dapat memahami pelajaran. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui chat pribadi atau classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.